Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka dalam kajian rutin kita membahas dan menukil dari kitab Sulamut Taufiq karya daripada Al-Habib Al-Allama Al-Arif Billah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'ana Allah bih wa bi'ulumi fid darain amin. Dan kita melanjutkan pembahasan kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai tentang istinja atau faslun fil istinja, dan ada beberapa perkara-perkara yang kita sampaikan yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan sehari-hari kita agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam permasalahan yang kita sebutkan yaitu mengenai buang air kecil atau buang air kecil dengan berdiri atau dengan sesuatu yang dipersiapkan ya, yang untuk berdiri itu kita sudah beritahukan bahwa hal tersebut sebisa mungkin dihindari, sebisa mungkin di tempat-tempat kita, di masjid-masjid kita, di musalla-musalla kita dibuatkan tempat atau toilet yang sempurna. Arti sempurna apa? Ada pintunya, ya, ada tempat WC-nya dan tertutup. Jangan membuat WC atau tempat buang air kecil yang berdiri. Hindari. Kenapa? Karena ada beberapa risiko yang kita sudah sebutkan, terbuka aurat bisa, dan juga yang lebih bahaya lagi yaitu tidak bisa sempurna dalam beristinja atau dalam ceboknya. Dan kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu faslun fi ma yujibul ghusla. Fasal mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, kita tahu yang namanya mandi itu adalah salah satu taharah, bersuci. Wudu termasuk bersuci, dan lebih bersih lagi yaitu mandi. Dan mandi itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Mandi itu ada yang wajib. Nah, ini akan kita bahas mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi tersebut. Lalu ada mandi yang hukumnya sunnah, dapat pahala asal diniatkan. Mandi dengan syarat-syaratnya ya dapat pahala. Ada yang hukumnya mandi mubah. Mubah artinya boleh-boleh saja. Ya. Mandi yang boleh-boleh saja ya seperti mandi kita yang setiap hari. Pagi, sore kita mandi itu hukumnya apa? Mubah, boleh aja. Ya. Kalau diniatkan dengan niat yang baik dapat pahala karena niatnya, bukan karena hakikat atau asal daripada mandinya. Tapi mandi ada yang sunnah, seperti apa? Seperti mandi untuk hadir sholat Jumat, ya, itu sunnah, dapat pahala. Mandi untuk hari raya, mandi untuk sholat khusuf atau gerhana, ada beberapa mandi nanti kita akan sebutkan. Sekarang hal-hal yang mewajibkan mandi, ya. Ada beberapa hal fima yujibul ghusl. Makanya beliau mengatakan wa min syurutis salati at-taharatu minal hadatsil akbar wa huwal ghuslu. Dan termasuk syaratnya salat agar sah seseorang salat adalah dia suci dari hadas yang besar. Karena kita tahu hadas itu ada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar yang mewajibkan mandi, hadas kecil yang mewajibkan wudu. Wahwal ghusl, hadas besar itu adalah mewajibkan mandi.
Walladzi yujibuhu khamsatu asya. Dan yang mewajibkan, menjadikan seseorang wajib mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya air mani ya, atau sperma itu dengan cara apapun, cara yang mubah atau cara yang haram atau cara yang halal. Ada yang cara yang haram ya, ada ya, dengan dikeluarkannya tanpa dengan menggunakan tangan sendiri atau yang lainnya, atau yang halal ya, berhubungan badan dengan lawan jenisnya, dengan istrinya, atau dikarenakan mimpi keluar mani, itu mubah. Gimana ya, sesuatu yang mubah, semuanya mewajibkan seseorang mandi ya, seseorang wajib mandi dengan khurujul mani. Tapi perlu diperhatikan ya, yang namanya mani itu ada beberapa sesuatu cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan. Itu ada yang kalau yang udah jelas seperti air kencing itu udah tahu kita semua ciri-cirinya dan ini. Tapi ada yang jenisnya mungkin kadang-kadang saru atau mirip-mirip dengan mani, suatu cairan yang keluar, mungkin lengket, mungkin sesuatu yang bening ya, bukan kencing tetapi mungkin dikira mani. Nah, itu ada cairannya. Nah, mani itu memiliki ciri sendiri. Ya, ciri utamanya adalah keluar diakibatkan syahwat. Syahwat yang sudah sempurna, artinya selesai syahwatnya sampai keluar. Nah, itu, dan keluarnya itu dengan dorongan. Nah, itu tanda bahwa itu adalah mani. Tapi kalau cuma sekedar adanya syahwat atau permulaan syahwat, lalu dia keluar suatu cairan, maka itu disebut madhi. Ya, itu cairan yang keluar diakibatkan syahwat, adanya syahwat dari seseorang, tapi tidak sampai keluar mani, adanya cairan sesuatu yang keluar, ya, maka itu cairan tersebut namanya madhi. Cairan tersebut tidak mewajibkan mandi, karena bukan mani. Ya, kalau madhi itu hukumnya sama seperti air kencing, air seni, artinya najis. Kalau tertempel dengan pakaian kita ya harus dicuci pakaiannya. Ya, kalau ada pada kemaluan kita ya harus istinja berarti. Ya. Begitu juga ada cairan yang mirip seperti itu namanya wadi. Wadi ini cairan ada agak kental juga, tapi keluarnya diakibatkan biasanya gara-gara mengangkat sesuatu yang berat misalnya. Mengangkat sesuatu yang berat atau kecapean, keluar sesuatu. Atau setelah buang air kecil. Setelah buang air kecil ada sesuatu yang keluar, dia itu lengket dan agak kental seperti itu wadi namanya. Tapi hukumnya sama seperti madhi, itu najis aja, tidak mewajibkan mandi. Jadi yang hanya mewajibkan mandi adalah khurujul mani, keluarnya mani ya, dengan tanda-tanda yang tadi kita sebutkan. Nanti ada permasalahan yang kadang-kadang membuat seseorang bingung, yaitu kalau dia itu bangun tidur ternyata basah dan dia nggak tahu nih, dia nggak ngerasa mimpi apa-apa. Kalau dia kerasa mimpi berhubungan atau apa atau keluar mani berasa, itu udah jelas. Tapi ini nggak, bangun tidur basah, nggak tahu nih ini diakibatkan mani atau karena kecapean, wadi, dia nggak bisa bedakan. Kalau benar-benar nggak bisa membedakannya, maka hukumnya boleh pilih. Mau pilih mani berarti wajib mandi dan hukumnya suci. Kalau mani itu hukumnya suci, tapi bagusnya dicuci tetap ya, bagusnya dicuci. Tapi hukumnya secara fikih hukumnya suci maninya, tapi wajib mandi. Kalau dia pilih yang satunya yaitu wadi atau madhi, maka tidak wajib mandi, tapi perlu diganti pakaian atau dicuci najisnya. Boleh pilih. Tapi yang paling bagus gimana? Ambil dua-duanya. Maksudnya gimana? Mandi wajib ya, dan pakaiannya dibersihkan, disucikan. Itu paling afdal. Jadi enggak bingung. Ya, dan itu bukan was-was, enggak apa-apa. Boleh milih atau yang paling bagus ngambil yang paling hati-hati, yaitu dia mandi dan yang ininya dibersihkan. Ya, tidak dianggap suci sama dia. Itu lebih afdal. Khurujul mani itu pertama yang menyebabkan wajib mandi. Lalu yang kedua adalah al-jima'. Jima' artinya bersetubuh. Ya.
Arti bersetubuh apa? Ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, idzal taqal khitanan faqad aujabal ghusl. Kalau dua tempat khitan yang disunat bertemu, maka telah wajib mandi. Ya. Lafadznya Nabi SAW sangat sopan sekali, subhanallah. Ya, Rasul SAW bisa aja Rasulullah sebutin dengan belak-belakan ya, jelas-jelas gitu, memasukkannya kemaluan tempatnya atau kemaluannya perempuan, selesai. Tapi Rasul SAW mengambil lafadz yang paling halus apa? Kalau bertemu dua tempat khitan, ya, bertemu, berarti wajib mandi. Ya, yang dimaksud dengan kepala daripada kemaluan zakarnya, kalau sudah, atau bahasa kita helmnya masuk ke dalam, maka sudah wajib mandi. Dan ini perlu diperhatikan, walaupun tidak keluar mani. Bagi yang sudah berkeluarga tahu kasusnya ini. Tapi yang belum berkeluarga ya harus tahu ilmu ini, ya nggak masalah. Yang penting bukan dibayangin sesuatu yang haram. Artinya kalau dia memasukkan atau terjadinya hubungan badan, walaupun dia belum mengeluarkan mani, nggak tuntas lah bahasanya. Pokoknya ada sesuatu dia bubar, nggak jadi, nggak selesai. Gimana? Wajib mandi. Sudah wajib mandi, padahal belum apa-apa ya wajib. Kalau sudah, tapi kalau cuman muqaddimah aja, tetapi tidak memasukkan, tidak adanya masuk, maka tidak wajib mandi. Walaupun sudah keluar madhi misalnya, sudah ada syahwat, terus keluar madhi yang tadi kita sebutkan, akibatkan syahwat terus keluar, itu tidak mewajibkan mandi. Ya jelas ya. Taib al-jima' wal haid, dan juga yang mewajibkan mandi adalah haid. Maksudnya gimana haid? Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang normal, darah yang normal, keluar karena sehat. Yaitu yang dimaksud wajib mandi bagi perempuan yang haid adalah setelah berhenti haidnya, bukan ketika haid. Karena ada orang ngaji dari kitab, nggak ngaji dari guru. Dia baca kitab yang mewajibkan mandi adalah haid. Berarti kalau lagi haid mandi terus. Padahal salah. Malah nggak boleh mandi wajib dia. Waktu dia ada haid, waktu ada darah, nggak boleh mandi wajib. Mandinya apa? Mandi bersih-bersih aja, mubah. Tapi mandi wajib dengan niat raful hadath nggak boleh dan nggak sah. Karena dia nggak bisa ngangkat hadath, masih hadathnya masih ada. Begitu. Jadi kapan dianggap haid atau nifas atau wiladah juga sama. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari bayi atau dari janin, nggak harus bayi. Ya kadang-kadang keguguran misalnya, seorang yang umurnya 4 bulan atau 2 bulan, 3 bulan keluar janinnya, ya kan? Lalu kemudian keluar darah. Itu darah apa? Darah nifas. Darah nifas. Ya, ada nifasnya. Tergantung berapa harinya nantinya. Ya, bisa, karena nifas itu hukumnya panjang, lebih panjang dibandingkan haid. Kalau haid itu maksimalnya nggak bisa lebih 15 hari. Kalau udah lebih berarti ini bukan haid. Perlu diketahui dulu nih, apa nih? Kenapa lebih dari 15 hari? Mana yang haid, mana yang bukan? Dilihat warna-warnanya. Wah, ada ininya, ada ilmunya sendiri. Namanya istihadah, sesuatu darah yang keluar tapi bukan haid dihukumi. Karena keluar dari batas biasanya atau batas maksimalnya. Tadi kita sebutkan haid dan nifas. Artinya haid dan nifas ketika darah tersebut sudah berhenti. Ya bagi kaum laki-laki sih ya, nggak tahu apa urusannya berhenti kayak apa gitu, nggak tahu. Walhasil perempuan tahu kalau sudah keluar atau melihat tanda putih, ya tanda putih ketika dia meletakkan di tempatnya lalu dia lihat itu putih garisnya, berarti sudah suci. Di saat itu dia wajib mandi. Nah, tapi kalau belum melihat garis putih atau masih coklat atau masih berwarna kemerahan, maka masih haid, belum selesai haidnya. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wan nifas wal wiladah, begitu juga melahirkan. Artinya gimana? Jadi kalau seandainya ada orang melahirkan saja
tanpa ada nifas. Bisa, ya bisa aja. Bisa, walaupun jarang terjadi. Orang lahiran nggak keluar darah nifas. Bukannya ketika lahiran nggak keluar darah, bukan. Kalau darah yang keluar sambil lahiran itu namanya damut talq. Darah lahiran itu bukan nifas. Tapi setelah lahiran bersih sudah, nggak ada darah keluar. Dilihat, diperiksa, nggak ada apa-apa. Gimana ini? Wajib salat. Karena dia nggak nifas, nggak keluar darah. Bisa aja terjadi itu, walaupun jarang. Kebanyakan normalnya, kebanyakan itu keluar darah nifasnya. Terus begini, ini 5 perkara yang mewajibkan mandi. Perlu diketahui juga, kalau seandainya perkara-perkara ini tergabung dalam satu waktu, misalnya dia khurujul mani, dia memasukkan kayak tadi jima, berhubungan dan keluar mani, kan 2 penyebabnya. Ya, dia mandinya berapa kali? Mandinya tetap 1. Nah, enggak 2-2 udah mandi. Nawaitu rafal hadath karena ini, terus nawaitu rafal, enggak, hadatnya kan 1. Hadat besarnya 1. Begitu juga si perempuan, kalau dia misalkan berhubungan badan, belum sempat mandi udah keluar haid. Berarti kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa mandi sekarang. Harus mandi dulu. Ada yang nanya begitu, mandi dulu buat yang hubungan badan. Enggak wajib. Ya kalau mandi bersih-bersih nggak apa-apa, tapi mandi rafal hadath enggak ada, belum. Sampai dia suci. Dia suci sekarang kan, yang mewajibkan dia mandi 2, berhubungan badan dengan haidnya tadi setelah suci. Mandinya berapa kali? 1 kali. Niatnya apa? Niat mengangkat hadat besar, nanti diajarin niatnya setelah ini. Jelas di sini. Berarti semua penyebab daripada wajib mandi, wajibnya sekali mandi aja, walaupun tergabung atau ada berkali-kali, berapa banyak gitu ya, yang mewajibkan mandi tersebut. Lalu disebutkan wa furudul ghusli itsnan. Nah, caranya mandi apa? Yang wajib dalam mandi itu apa? 2 perkara aja, gampang. Yang pertama, niyatu raf'al hadatsil akbar wa nahwiha. Yang pertama niat. Wajib niat. Kapan dia niat? Ketika awal atau pertama kali membasuh badan, siap mana aja. Mau kaki, mau perut, mau kepala. Pokoknya kalau dia basuh terus niat, udah cukup. Itu niatnya di situ tempatnya, tinggal diseluruhkan. Yang penting di awal, jangan di akhir. Maksudnya di mana? Udah mandi, buka shower, udah mandi, biar selesai. Oh ya belum niat. Niatin kepalanya doang. Habis itu udah, nggak bisa. Jadi yang dihitung mandi setelah niat, itulah gampangnya. Kapan dihitung mulai mandi? Resmi secara syariat setelah dia niat. Kalau dia niatnya waktu kepala, ya udah kepala sudah diangkat hadatnya, yang lain belum, tinggal siram yang lain. Begitu. Terus niatnya apa? Niatnya kalau mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau niat, yang penting tujuan. Tujuannya apa? Niat mengangkat hadas besar. Boleh. Ya. Saya niat mandi mengangkat hadas besar. Atau niat mandi wajib. Gampang kan? Niat mandi wajib. Saya niat mandi wajib. Kelas selesai. Nggak usah pakai bahasa Arab. Nggak usah pakai bahasa Arab. Bahasa Arab ribet-ribet. Mikir dulu. Apa dulu? Kesian banget. Enggak, niat mah tujuan. Niat, oh ini mau mandi wajib. Malah cukup. Tujuannya dalam membasuh mandi wajib. Atau mengangkat hadas besar. Sudah cukup. Ya. Kalau mau pakai bahasa Arabnya, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Saya berniat mengangkat hadas besar. Atau nawaitu al-ghuslul wajib, mandi wajib. Itu aja. Ya, jadi gampang. Lalu kemudian ini syarat pertama ya, niat. Dan niatnya mudah. Kapan niatnya? Pada awal atau pertama kali dia membasuh. Jadi kalau seandainya dia udah mandi selesai, udah kelar mandi, pas keluar dari kamar mandi, ingat, oh iya tadi kan saya lagi ada hadas besar ya. Nah lo, tadi mandi berarti nggak niat, karena nggak ingat. Otomatis nggak bakalan niat kan, nggak ingat. Gimana? Cukup. Nah, walaupun udah bersih banget tuh, dari ujung ke ujung udah dipoles semuanya, tetap mandi lagi. Ya, ulang mandinya. Walaupun nggak harus pakai sabun. Ya. Syarat keduanya nih. Syarat kedua dalam mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuh. Ta'mimu jami'il badan
basyaran wa sya'ran wa in kathufa bil ma. Ya, dia menyeluruhkan guyuran air kepada seluruh tubuh. Mau dia itu kulitnya atau rambutnya atau bulu-bulunya, semuanya. Yang zahir tentunya. Kalau yang batin enggak ada. Ya. Mulut atau hidung juga enggak wajib. Ya. Mulutnya, dalam mulut. Tapi kalau luarnya, bibirnya wajib dibasuh. Rambutnya wajib kena. Rambut-rambut, bulu-bulu yang ada di badan wajib kena. Jenggotnya yang lebat wajib kena semuanya. Rambut perempuan yang diikat, ya ada ikatannya, ada kepangannya, semua harus masuk ke dalamnya. Kalau seandainya kepangan tersebut dia tahu nih air gak bakalan masuk ke dalam rambutnya, ikatannya atau kepangannya, wajib dibuka. Tapi kalau enggak air bakal masuk, air digini-giniin aja, ya bakal masuk. Ya udah cukup, nggak perlu buka kepangannya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau, ya, dibuka. Atau orang yang kepangannya tuh banyak, ya, kayak orang negro gitu atau gimbal gitu, ya repot buka satu-satu. Mandi aja udah, mandi, siramin semuanya dengan dipegangin atau ditepuk biar masuk airnya meresap ke situ, udah cukup. Nah, nggak harus dibuka, nggak. Yang penting airnya masuk ke situ, begitu. Ya, wa in kathufa, walaupun badannya itu atau rambutnya atau bulunya itu lebat. Itu yang wajib dalam niat, dalam mandi. Berarti gampang ya. Cara mandi mudah. Cuma niat, ya, dan menyeluruhi tubuh, anggota tubuh dengan air. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita udah mandi, udah niat, udah basuh semuanya, kayaknya udah basuh semuanya, pas keluar dari kamar mandi, udah duduk, ternyata kelihatan di badan ada satu anggota tubuh yang belum kena, kakinya lah, ada cat misalnya, ya, ada tip X misalnya, atau perempuan lupa masih ada kuteknya. Kutek itu menghalangi air, ya, suatu yang cat yang ada di kuku. Gimana hukumnya? Nggak perlu mandi ulang. Terus gimana? Tinggal dibasuh bagian yang belum kena air saja. Gampang kan? Jadi nggak perlu ngulang mandi, nggak? Oh ya Allah, ada badannya anak nggak kena. Wow, mandi lagi dari awal sampai. Nggak harus. Udah, yang lain udah keangkat hadatnya, udah. Tinggal itu tuh. Tinggal ente bersihin, ente ambil air, disiram dengan niatan atau tujuannya memang mau mengangkat hadat besar, menyelesaikannya. Udah cukup. Dari kaki atau di kuku yang belum kena air. Jelas ya? Nah, di sini untuk pelengkap dalam mandi itu juga ada adab-adabnya. Ada sopan santunnya, ada sunnah-sunnahnya, tata caranya. Nabi SAW pun ada hadis-hadisnya caranya Rasulullah SAW mandi. Ya. Maka para ulama menyusun sunnah-sunnah tersebut. Salah satunya, ya, ketika seorang mandi itu disunahkan menggunakan siwak, sikat gigi lah bahasa kita, sikat gigi dulu. Apa niatin sikat gigi, niatin siwak sekalian, boleh, dapat pahala sunnah siwak, ya. Bukan harus pakai kayu siwak, enggak. Tapi lebih afdalnya pakai kayu siwak. Terus membaca basmalah kalau seandainya tempatnya bukan tempat yang ada najisnya. Kalau sekarang kan kebanyakan dicampur ya. Tapi kalau seandainya terpisah, tempat mandi terpisah dengan tempat buang air kecil atau besarnya, maka boleh tasmiyah, boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh aja, nggak apa-apa. Dan bagusnya kalau mandi juga kalau tertutup kemaluannya dalam keadaan mandi, tertutup kedua kemaluannya, ya pakai celana pendek atau apa, itu lebih afdal dibandingkan tidak memakai apapun. Itu lebih afdal. Itu adabnya. Juga termasuk adabnya sebelum mandi adalah kalau pakai urutan, ya. Jadi kita kalau masuk kamar mandi, kita punya hadas besar, itu bagusnya kita istinja dulu, buang air kecil atau besar dulu. Sambil setelah buang air kecil dan besar, apalagi kalau memang dia hadasnya itu dikarenakan keluar mani, lebih dianjurkan lagi untuk buang air kecil. Kenapa? Untuk mengeluarkan sisa mani yang ada. Takutnya ada yang tersisa, akhirnya junub lagi. Makanya selesaikan. Setelah itu kan dia akan cebok,
membasuh bagian kubul dan dubur. Nah, di situ disunnahkan langsung niat. Niat mengangkat hadas besar ketika basuh bagian kemaluan atau bagian kubul dan dubur. Sudah basuh semuanya dengan niat mengangkat hadas besar, berarti bagian kemaluannya sudah terangkat hadasnya. Untuk apa? Jadi nanti pas mandi, nanti habis ini kan sunnah wudu, habis ini, ntar saya sebutkan. Setelah itu dia nggak perlu ngulang wudu lagi, maksudnya biar nggak batal wudunya. Dia kan udah basuh nih bagian sini, jadi jangan dipegang lagi nanti waktu mandi. Karena kalau kesentuh batal wudu kita, bukan mandi. Kalau mandi nggak batal, ya, wudunya. Setelah dia basuh ini dengan niat mengangkat hadas besar di daerah situ, kemudian dia berwudu seperti wudu biasa, seperti wudu sholat, dengan sunnah-sunnahnya. Basuh tangan, kumur-kumur, istiwak dulu, habis itu basuh tangan, kumur-kumur, istinsyak, wudu, nawaitu rafal hadatsil asghar, ya. Nawaitu wudu, niat wudu. Wudu sama seperti biasa. Setelah itu dia mengambil air mengguyur bagian kepalanya dan wajahnya. Kepala dan wajah diguyur. Dan disela-selakan, tangannya ikut menyela-nyelakan daripada bagian kepalanya. Setelah disiram, bisa 3 kali siramannya, dan memperhatikan bagian telinganya. Ini kan telinganya ada belokan-belokan. Kalau cuman pure doang, kadang-kadang nggak masuk, nggak kena bagian ininya, daun telinga. Gimana caranya? Para ulama ngajarin kita biar aman, jangan diginiin. Kasihan nanti pajaknya masuk atau disiram gitu langsung telinga. Jangan. Terus gimana caranya? Ambil air di telapak tangan, lalu kita kupingnya ditempelin, airnya tempelin. Gitu. Ambil lagi airnya tempelin. Kan basah masuk semuanya, sudah cukup. Angkat hadas daripada kepalanya. Setelah itu membasuh bagian kanan tubuhnya. Bagian kanannya diperhatikan kanan dulu, kanan depan dan belakangnya. 3 kali. Basuh sambil gosok bagiannya, sambil menggosok sampai kaki. Bagian belakangnya juga perhatikan, ya, tangan kanannya perhatikan semuanya sampai selesai. Kalau tangan kan tadi udah kena wudu sebenarnya. Nah, wudu udah kena juga. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan. 3 kali basuh depan dan belakang kanan. Kemudian ambil gayung lagi atau pakai shower juga diarahkan ke sebelah kiri. Ya, sebelah kirinya diguyur sampai kakinya bawah, depan dan belakang. Dengan itu selesai mandinya. Setelah itu mau pakai sabun, sampo, sabun. Tapi usahakan jangan memegang bagian kemaluannya. Kalau dia waktu mandi akhirnya megang lagi kemaluannya, tadi kan udah wudu. Ya, wudu lagi akhirnya. Ulang lagi wudunya. Ya. Sayang, akhirnya wudu lagi. Tapi bagusnya tidak memegang. Jadi, makanya waktu istinja sekalian disabun, sekalian apa, udah selesai itu baru dia selesaikan. Nah, ini tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka juga memperhatikan Rasulullah mandi gimana. Kok bisa sih ngintipin Rasulullah mandi? Bukan. Karena Rasulullah kalau mandi itu tempatnya khusus dan Rasulullah pakai tutup aurat. Ya, tempatnya bukan tempat istinja, lain. Tempat buang hajat dengan tempat mandi itu beda. Dan kadang-kadang beliau terlihat, artinya misalkan lagi perjalanan, orang-orang tahu yang menceritakan istrinya Rasul SAW mandi, beliau pakai tutup dan beliau mandinya begitu caranya, menyirami sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Jadi kita mandi aja bisa membayangkan Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah tuh mandinya begitu, wudu dulu, Rasulullah wudu dulu, itu cara yang Rasulullah ajarkan, beliau wudu dulu. Setelah wudu baru beliau siram kepala, baru siram badan, baru siram kanan dan kiri, selesai mandinya. Dan subhanallah, cara yang seperti itu membuat kita irit juga dalam menggunakan air. Ya, nggak boros. Tapi kalau yang gebiur doang, langsung biur, nggak jelas. Mana badan yang belum, mana yang akhirnya diulang lagi. Karena dia nggak jelas, nggak terarah. Tapi kalau kayak tadi terarah, wajah dulu, kepala dulu, udah selesai. Anggota tubuh sebelah kanan, depan dan belakang, habis itu sebelah kiri, depan dan belakang, selesai. Semuanya udah kena. Tempat yang kemaluannya udah diawali dari pertama. Nah, ini tata cara mandi yang dianjurkan, disunnahkan. Lalu kita akan menyebutkan beberapa mandi sunnah. Tadi mandi wajib ya. Mandi yang disunnahkan, sangat dianjurkan untuk kita
sambil kita mandi itu niat. Misalkan kita mandi sholat Jumat nih, mau hadir sholat Jumat, kan pagi-pagi. Salah satunya nanti kita sebutkan. Tapi perlu niat untuk mendapatkan pahala mandi sunnah, kita berniatan. Artinya saya niat mandi untuk Jumat, saya niat mandi untuk hari raya, harus niat. Kalau enggak niat ya sama aja kayak mandi biasa. Nah, mandi biasa kan ya nggak dapat pahalanya begitu. Yang pertama daripada sunnah mandi adalah, yang disunahkan mandi adalah Jumat. Dan ini yang paling afdal. Sebagian ulama pun ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Kalau mau hadir pada Jumat harus mandi. Ada yang mengatakan, tapi tamatnya kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Ya, kapan waktunya masuk? Paling afdal waktunya sebelum berangkat. Paling afdal. Ya, sebelum mau berangkat masjid baru mandi. Itu paling bagus. Tapi kalau nggak bisa atau waktu awalnya dimulai dari kapan? Dari terbitnya matahari. Ya. Ya. Ba'da tulu'il fajr. Oh bukan, ba'da tulu'il fajr, bahkan dari subuh. Nah, ini kesempatan bagi orang yang ngantor, susah mandi di sana. Dia mau pergi berangkat kantor, dia pasti mandi dulu. Nah, niatin mandi Jumat sekalian. Mau pergi kantor pagi-pagi hari Jumat, nama itu usul Jumat, atau niat mandi Jumat. Sekalian mandi biasa, dapat pahala mandi. Oh, kan anak mandinya sebelum, nggak apa-apa. Ya, kalau bagusnya yang tadi kita sebutkan, bagusnya sebelum berangkat ya mandi, karena lebih bersih tentunya, itu dijelas ya. Tapi kalau nggak bisa, maka ba'dal fajr sudah masuk waktunya bisa diniatkan, niatin dulu, ya biar dapetin pahala mandi sholat Jumat. Yang kedua, mandi untuk hari raya, ya untuk hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Masuk waktunya kapan? Setelah tengah malam, lebih panjang sebelumnya kan mandi, sholatnya nanti pada isyraq atau sekitar jam 7 jam 8, walaupun boleh aja jam 11 ya, sebelum zuhur tuh boleh. Makanya ada yang ngakal-ngakalin tuh kemarin, yang ribet-ribet nggak bisa sholat lebaran, takut di sergap atau gimana, udah sholat idnya nanti jam 8 9, masih waktunya, boleh aja, ya, nggak apa-apa. Kalau mereka jaga-jaganya jam 7 jam 8, oh nggak ada orang sholat, ya udah nggak ada yang jaga, habis itu boleh. Yang penting kita ya jaga kesehatan, jaga semuanya. Tapi maksudnya tetap syiar dan sunnahnya kita bisa hidupkan. Ya, waktunya karena sampai duhur, bukan waktunya harus jam 7 atau jam 8, enggak. Waktunya itu sampai duhur. Dan sunnah sebelum berangkat bagi orang yang mau berangkat atau siapapun. Pokoknya untuk hari lebaran dia sunnah untuk mandi. Begitu juga disunnahkan mandi bagi orang yang memandikan mayit atau jenazah. Subhanallah ya. Orang yang khususnya bersentuhan langsung dengan mayit itu disunnahkan mandi. Ya, setelah dia memandikan jenazah, dianya mandi. Nah, begitu. Bagusnya seperti itu. Adapun yang mengangkat jenazah katanya sunnahnya wudu. Walaupun itu sunnah. Ghuslul istisqa, begitu juga kalau mau mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Mau pergi sholat minta hujan, mandi dulu. Sunnah untuk sholat istisqa. Begitu juga sunnah untuk mandi untuk gerhana. Kayak beberapa waktu yang lalu ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Walaupun nggak full, tapi sunnah mandi, sunnah sholat. Nah kalau kita mau hadir sholat, kita mandi dulu. Sunnah untuk gerhana. Begitu juga disunnahkan mandi bagi seorang kafir yang masuk Islam. Masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, mandi. Ya, dia sunnah. Al-ghuslu li ifaqatil majnun. Begitu juga mandi bagi orang yang sadar atau siuman dari pingsan, atau gila yang waras, balik waras lagi, atau pingsan dia siuman. Nah, sunnah mandi. Ya, disunahkan mandi. Begitu juga mandi karena atau setelah hijamah. Hijamah itu bekam yang keluar darah. Bekam darah yang mengeluarkan darah, itu setelahnya disunahkan mandi. Dan disunahkan juga mandi untuk setiap malam di bulan Ramadan. Untuk menghidupkan malam Ramadan disunahkan mandi, malamnya mandi.
untuk ibadah, biar segar dalam ibadah. Begitu juga ada mandi-mandi yang disunahkan di waktu haji, masuk ke Mekah untuk ihram dan yang lain-lainnya. Ketika juga dianjurkan ketika akan masuk ke kota Madinah, mau masuk kota Madinah mandi dulu, menyambut atau mengagungkan daripada kota Madinah. Nah, bahkan ada ulama, sebagian daripada amalan ulama-ulama kita adalah mereka mandi untuk setiap sholat 5 waktu. Bilang boros air, mandinya tapi irit airnya, dia nggak boros. Ya. Tapi untuk mengagungkan sholat, bukan wudhu lagi dia mandi. Niatnya untuk mengagungkan Allah SWT, bersih-bersih untuk menghadap Allah. Ada yang begitu amalannya. Daripada salafus saleh ada yang seperti itu. Ya, walaupun itu nggak harus seperti itu. Dan bukan yang dianjurkan, disunahkan enggak, tapi amalan pribadi menambah pengagungan kepada sholat gitu. Yang dimaksudkan itu. Ya, mengagungkan dulu, menghadap Allah, mandi dulu, wudu, bersih, baru dia sholat dan ibadah, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, khususnya yang bersangkut paut dengan permasalahan ini, atau permasalahan yang lain juga nggak masalah insyaallah. Ya. Kalau mandi hadas besar nggak ada air, nah ini pertanyaan bagus nih. Kalau nggak ada air, dia hadas besar, pakai gimana? Tayamum. Tayamum gimana? Mandi dipakai tanah? Lah. Tayamum tetap tayamum. Tayamum itu apa? Menepuk tangan ke debu atau tempat yang ada debunya atau tanah yang ada debunya, lalu mengusap ke kepala, wajah dan kedua tangan. Udah. Jadi nggak ada air sama sekali. Dia hadas besar. Contohnya di mana nih? Misalnya ada orang lagi naik gunung. Perjalanan naik gunung ya. Jalan kaki kan berapa kilo, nggak ada air. Malam-malam mimpi basah. Gimana dong mau sholat subuh? Airnya cuma buat minum, masa dipakai buat mandi gak cukup? Gimana hukumnya? Bisa cari air. Wah, nggak ada air, ketahuan udah. Di mana? Paling ada berapa kilo lagi ada warga. Berarti gimana? Nggak sholat? Lah sholat wajib. Terus mandinya gimana? Tayamum. Terus wudhunya jadi sekalian satu paket. Wudhu sama mandi. Tayamum satu kali. Nawaitul istibahah lis shalah. Niat tayamum untuk boleh sholat. Habis itu sholat, Allahu Akbar, sholatnya sah. Tidak ada masalah. Habis itu nanti wajib qadha lagi sholat? Enggak wajib. Kalau dalam keadaan seperti itu memang enggak ada air. Enggak wajib qadha. Tapi ada beberapa gambaran lainnya wajib qadha. Itu kalau enggak ada air. Atau dalam keadaan sakit, nanti kita akan bahas bab tayamumnya. Dia sakit. Dia junub. Dia sakit, artinya ada anggota tubuhnya yang enggak bisa disiram pakai air. Perban atau apa? Gimana dong? Atau dia sakit, enggak bisa pakai air. Lalu keadaan junub. Merinding atau gimana? Gimana? Mau sholat? Harus sholat. Harus sholat. Terus gimana? Tayamum. Tangan dan kaki, wajah dan tangan, sholat. Nanti secara detail akan kita bahas lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaan bagus. Setelah bersetubuh atau dalam keadaan junub bahasanya. Dalam keadaan junub, yaitu setelah bersetubuh keluar mani atau keluar mani saja. Sama hukumnya. Setelah keluar mani, misalkan mimpi basah kayak tadi disebutkan, atau setelah berhubungan badan. Apa hukumnya makan dan minum setelahnya? Kalau dia itu makan dan minum dalam keadaan junub seperti itu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Kecuali yang menggugurkan makruh, cara pertama mandi, yang udah jelas, atau setidaknya berwudu. Wudu. Sama makan dan minum dan tidur, makruh hukumnya. Setelah dalam keadaan junub. Tapi bagaimana bisa hilangnya makruh? Dengan mandi atau wudu. Ya, setelah berhubungan badan dia mau tidur, dia istinja, dia wudu. Ya, wudu nawaitul wudu, sama kayak niat wudu. Habis itu dia tidur, enggak makruh.
Atau makan minum nggak makruh. Boleh. Yang penting jangan sholat. Kalau sholat belum boleh. Ya, sholat belum boleh. Ya. Ada lagi yang bertanyakan? Ibu-ibu ada yang mau tanya? Kalau ada pertanyaan kasih mengeras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Habib masalah mandi. Bagaimana hukumnya kalau mandi kita tanpa busana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hukumnya boleh-boleh saja, ya mandi. Dan itu yang biasanya seperti. Tapi lebih bagusnya aurat yang besar, artinya kubul dan dubur ditutup. Bagusnya. Tapi kalau enggak gimana? Hukumnya boleh aja. Dan ada yang mengatakan makruh, ya, bahwa kalau sendiri, karena secara umum aurat seseorang ketika dia berada dalam keadaan sendiri, nggak ada orang, sendiri ini di kamar nggak ada orang, auratnya dia apa? Kan harusnya nggak ada aurat ya, nggak ada yang harus ditutup, nggak. Kata ulama harus ditutup. Apa? Sau'ataini itu kubul dan dubur, wajib ditutup walaupun sendirian, tanpa ada hajat ya, wajib ditutup. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka kalau lagi mandi dianjurkan ditutup. Tapi kalau tidak pun ya ada yang mengatakan makruh, dimakruhkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya, tetap mandi. Adapun hukum mandinya boleh aja dan sah mandi. Yang masalah itu apakah keadaan seperti itu makruh atau tidak, itu aja. Ada yang bertanyakan lagi? Nah, nggak ada ya? Alas, ya khair. الفاتحة بالقبول أن الله يتقبل على ما فينا ويصلح شؤوننا وينور قلوبنا وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين في الدين وجعلنا وإياكم من العلماء الصلاح شؤوننا وينور قلوبنا وأن الله سبحانه وتعالى يفرج على أمة سيدنا محمد ويرحم أمة سيدنا محمد ويجعلنا من خواص أمة سيدنا محمد ويرزقنا رؤيته في اليقظة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم وأن الله سبحانه وتعالى يسهل أمورنا وأموركم على هذه النية وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mau minta juga membacakan suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam pembangunan pondok pesantren kami, yaitu pondok pesantren Manba'us Sa'adah yang ada di Sukabumi. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam urusan bangunannya dan dijaga para santri-santrinya, jadikan mereka orang-orang yang saleh, menjadikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bermanfaat bagi umat Sayyidina Muhammad ala hadhihi niyyah wa salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.